أشهد أن لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa a'azza zullahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi bi yaumina hadha ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Al-mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah majlis ta'lim musalla An-Nur yang mudah-mudahan hidupnya tambah berkah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadat sholat maghrib berjamaah yang telah kita kerjakan tadi akan mendapatkan balasan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian berbahagia, tanpa terasa kita sekarang ini sudah memasuki tanggal 22 bulan atau 21 bulan Syawal. Hampir 3 pekan bulan Ramadan udah kita tinggalin. Banyak amalan-amalan, banyak pekerjaan-pekerjaan baik yang sering kita kerjakan di bulan Ramadan. Sadar atau tidak sadar, sedikit demi sedikit mulai kita tinggalin. Bulan Ramadan kita nggak pakai disuruh, kagak pakai diperintah, rajin banget baca Al-Quran. Jangankan 1 juz, 2 juz, 5 juz kita jalanin betul. Itu bulan Ramadan. Tapi ketika bulan Ramadan sudah berlalu, jangankan 5 juz, 1 juz, 1 ain saja kadang-kadang kita gak mampu untuk membacanya lagi. Ketika bulan Ramadan datang, kagak pakai disuruh, kagak pakai diperintah, kita rajin benar kita bangun malam. Walaupun kita hanya sholat sunnah 2 rakaat untuk mendekatkan diri takarrub kepada Allah, itu bulan Ramadan. Tapi ketika Ramadan sudah mulai berlalu, jangankan 2 rakaat sholat sunnah tahajud, kadang-kadang sholat subuh aja banyak di antara kita yang kesiangan, betul. Capek kali sebaran tangannya pada pegel kaki kali. Begitu juga ketika bulan Ramadan datang, nggak pakai disuruh, nggak pakai diperintah kita, belum waktunya sholat kita udah rapi. Kadang-kadang kita menunggu azan, kadang-kadang kita yang azan, ya itu bulan Ramadan. Tapi ketika Ramadan sudah berlalu, jangankan kita nunggu datangnya waktu sholat untuk sholat berjamaah tepat pada waktunya, atau kita azan, dengar suara azan nanti kita para-paranya kagak dengar, betul. Kenapa ini bisa terjadi, hadirin yang mulia? Rasulullah SAW ingatkan kita, kata beliau, inna iblis alaihi la'na yasihu fi kulli yawmil id. Sesungguhnya iblis laknatullah alaihi menjerit sekencang-kencangnya ketika tiba hari raya Idul Fitri. Begitu kencangnya jeritan iblis, supaya jatamihu ahlu, keluar ke pasukan-pasukan iblis, mulai yang namanya setan, ya, yang namanya jin, yang namanya apalagi memetik, semuanya pada keluar karena dengar jeritan iblis. Fayaqulun, mereka pun bertanya kepada iblis, ya sayyidana, wahai pemimpin kami, wahai junjungan kami, wahai juragan kami, kata si setan,
Man aghdabaka inna nukassiruhu. Siapa nih yang menyebabkan engkau marah besar pada hari ini? Yang akan kami hancurkan mereka. Fayaqul, maka iblis menjawab, la syai'a, enggak ada apa-apa. Walakin Allah qad ghafara li hadhil ummah, akan tetapi Allah udah ampunin umat ini dengan sebab dia puasa Ramadan, dengan sebab dia qiyamul lail, dengan sebab dia ya banyak beristighfar, dengan sebab dia ya menyambung tali silaturahim dan pekerjaan-pekerjaan amal baik yang lainnya. Ya, maka iblis itu memerintahkan fa'alaikum an tasjiluhum bil laddah. Maka mulai saat ini kalian harus memerintahkan anak-anak Adam, kalian harus memerintahkan manusia ya untuk apa? An tasjiluhum bil laddah. Kasih mereka kesibukan-kesibukan dengan kelezatan-kelezatan dunia. Ya, ada dia yang disuruh puasa habis Ramadan, puasa Syawal, jangan pikirin puasa, makannya juga banyak. Mumpung kagak puasa, dasaran Syawal sunnah, ya kan? Udah makan gak apa-apa yang banyak. Kalaupun makan yang enak-enak, makan yang haram kata setan. Ya, nyekek botol gak apa-apa. Ya, ganja, morfin dan lain sebagainya. Ini kata siapa? Kata iblis. Dengan kelezatan-kelezatan dunia. Ya, dengar azan kita malas-malas dikit, udah capek, dasaran pahala berbanyak. Ya, orang Betawi gitu. Ya, dasaran pahala udah banyak, gua kembali laksana bayi baru lahir, udah gak ada dosa lagi. Jadi dah, mumpung lagi suci-sucinya, kita terlena hadirin yang mulia. Wasyurbil khamri, dan minum-minuman yang memabukkan. Jadi setan merintahkan pasukan-pasukannya supaya kita lalai, ya, daripada mengingat Allah, minum-minuman yang memabukkan, hatta yaqbidahumullahu ta'ala, sehingga Allah murka lagi kepada kita. Hadirin yang mulia, kalau Allah udah murka sama kita, Allah udah marah sama kita, kagak ada yang bisa nyegah dah. Allahumma la mani'a lima a'taitah, ya, kagak ada yang bisa nyegah apa yang Allah udah kasih. Allah kalau udah marah gampang, ya. Rumah yang kita bangun cakep, ya, bangunan yang kita bangga-banggakan begitu hebatnya, bukan ukuran 3 detik doang tuh, kasih gempa Allah hancur sehancur-hancurnya. Nah, maka oleh karena itu, ya, kita sebagai makhluk, kita sebagai manusia harus deketin Allah. Allah jangan dijauhin, deketin Allah. Supaya apa? Supaya Allah kagak marah sama kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita taat perintah Allah, jauhin daripada larangan-larangan Allah. Ya, nah ini hadirin yang mulia, ini yang menyebabkan kita habis Ramadan kadang-kadang pada males hadirin yang mulia. Apalagi habis pulang kampung, bukan hanya capek fisik badannya, capek juga kantongnya tuh. Waduh, capek banget. Ya, walaupun enak kita senang, tapi pada capek. Walaupun capek, usahakan, ya, tetap ya apa yang memang udah jadi kebiasaan kita di bulan Ramadan, kita teruskan di luar bulan Ramadan seakan-akan ini bulan Ramadan juga. Karena kita nggak tahu kita akan dipanggil sama Allah bulan apa bulan Ramadan, apa Syawal, apa Zulqa'dah, apa Dzulhijjah, apa Muharram, apa Safar, gak ada yang tahu. Ya. Dan harinya pun gak ada yang tahu, apakah hari Ahad, hari Senin, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, gak ada yang tahu. Jamnya pun gak ada yang tahu, apa pagi, apa siang. Ya. Posisinya pun gak ada yang tahu, posisi lagi bengong, lagi ketawa, lagi sedih, ya, dan lain sebagainya kita gak tahu. Nah, kita hanya minta sama Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Minta sama Allah biar meninggal husnul khatimah. Hadirin yang mulia, yang kedua, ini masih suasana Syawal. Jadi Nabi, hadirin yang mulia, ketika beliau selesai melaksanakan khutbah Idul Fitri, ketika beliau turun dari mimbar tangga pertama. Jadi tangga itu ada tangganya, tangga 1, 2, 3. Nah, Nabi turun dari tangga pertama, Nabi berhenti sebentar,
menganggukkan kepala, tiba-tiba Nabi ucapkan kata-kata amin. Lalu Nabi turun lagi tangga kedua, Nabi berhenti sebentar, tiba-tiba Nabi ucapkan kata-kata amin. Lalu lagi Nabi turun tangga ketiga, Nabi turun sebentar, gak lama kemudian Nabi ucapkan kata-kata amin. Para sahabat yang tadi perhatiin nih kejadian ini, melihat kelakuan Nabi seperti ini, pada nanya, "Ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim, tadi kami lihat engkau ketika turun daripada tangga pertama selesai khutbah Idul Fitri, engkau berhenti sebentar, lalu engkau menganggukkan kepala, dan gak lama engkau ucapkan kata amin. Tangga kedua pun begitu, engkau berhenti sebentar, gak lama engkau ucapkan kata-kata amin. Lalu tangga ketiga seperti itu juga. Ada apa ya Rasulullah?" Maka sabda Nabi SAW, "Wahai sahabat-sahabatku sayang," kata beliau, "baru saja malaikat Jibril datang kepadaku, dan beliau berkata kepadaku, Muhammad, maukah di pagi hari ini, di tanggal 1 Syawal ini, engkau mengaminkan doaku?" Maka aku mengangguk tanda mau. Lalu apa doa malaikat Jibril yang pertama? "Ya Allah, ya Tuhan kami, pada tanggal 1 Syawal ini, jangan kau terima puasanya, ibadahnya anak yang durhaka sama orang tuanya." Maka kata Nabi, amin. Maka oleh karena itu wajib hukumnya kita sebagai anak minta maaf sama orang tua kita. Sehebat apapun kita, setinggi apapun pangkat jabatan kedudukan kita, sebanyak apapun harta yang kita punya, kalau hidup tanpa berkah orang tua, hidup tanpa ridho orang tua, hidup kita gak akan ada berkahnya. Kenapa? Karena kata Nabi, ridho fi ridhal walidain, ridho Allah ridhonya orang tua, wa sakhatullah fi sakhatil walidain, dan murka Allah pun murkanya orang tua. Hidup mau berkah, minta ridhonya sama orang tua. Hadirin yang mulia, waduh, ibumu, ibuku, ibu kita semua mau dibalas pakai apa? Gak bakal mampu, kagak bakal tembus. Seluruh harta nih kita kumpulin, harta kita tumpuk untuk balas jasa ibu, gak bakal sanggup. Hadirin yang mulia, bayangin ya, kerjaan kita sejak kita lahir sampai kita dewasa, kerjaan kita ngurangin kesenangan emak. Bayangin, emak kita lagi enak-enak makan, kita engek di bangkuannya, betul? Apa emak kita marah? Enggak. Malahan dilepas gitu, tinggalin makanannya, dicebokin kita, dibersihin kita, dipakai tanah lagi sampai rapi, sampai wangi lagi. Emak kita cuci tangan lagi. Apa kenapa kita? Alhamdulillah, anak gua engeknya cakep, betul? Ya bu ya? Kata emak tuh, alhamdulillah anak gua engeknya cakep, padahal lagi makan. Kenapa? Kalau enya mencret, bocah sakit, betul? Kalau enya cakep berarti anak sehat. Lagi makan nih ngomongin engek. Bayangin ya, emak kita lagi ngelahirin kita, ya baru umur 3 bulan 4 bulan hamil muda, ya kadang-kadang dia udah owa-owe, dia muntah gak ada dikeluarin, namanya muntah kering, ya kan, sakit, tapi emak tahan aja. Kenapa? Demi si jabang bayi ini sehat. Ya, terus emak kita makin harinya makin gede, makin berat, makin besar, hingga akhirnya emak kita mau melahirkan kita. Begitu melahirkan kita, emak pilihan cuma 2. Kalau kagak hidup mati emak kita. Bagi ditarik kulit dari dagingnya, menjerit emak kita, ya Allah. Ya, kita si laki-laki nih, ya bingung. Mundar mandir sambil rokok kita. Ya kan? Yang perempuan rasain antara hidup dan mati dia. Bagaimana kagak cerit, masuk 3 orang keluar 3 kilo. Ya, yang udah nimpang lagi nih laki. Ya kan? Nah itu, emak begitu hebatnya pengorbanannya, begitu brol keluar, dia bilang alhamdulillah anak gua sehat, alhamdulillah anak gua selamat. Ya kan? Dan emak bahasanya kagak ada yang jelek sama anaknya. Dan emak ya lihat bahasanya kagak ada yang jelek sama anaknya. Lihat emak kita ketika nimang kita, digendongnya kita, apa kata emak? Anak cakep, anak botok,
anak pinter. Padahal anak hitam, korengan, ya, bapaknya juga tukang ojek, dibilang anak raja, betul? Kagak ada. Mak kita jujur, anak tukang ojek, anak jelek, ada itu. Stres banyak, ya kan? Dibilang anak cakep. Makanya tuh, ya, yang namanya orang ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, ya, ke makam Sunan Kalijaga, kemana lagi? Ke Banten. Bukan gak boleh, silakan ziarah. Saya juga suka ziarah. Tapi emak bapak kita juga pikirin, ya, emak bapak kita juga ziarahin. Yang jauh-jauh diziarahin, yang dekat kagak. Ya, emak bapak kita tuh, ya, keramat kita. Doain emak bapak kita, karena sebab dia kita bisa menjadi orang seperti ini. Tuh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gak boleh durhaka sama orang tua kita. Ya. Jadi bahkan dulu ada seorang sahabat nanya, ya wahai Rasulullah, siapa yang lebih berhak, ya, untuk saya hormati? Kata Nabi, ibumu. Summaman ya Rasulullah, ummuka ibumu. Summaman ya Rasulullah, ummuka ibumu. Summaman ya Rasulullah, kemudian siapa? Baru bapakmu. Ibu 3 kali, baru bapak sekali. Jadi 1 bapak, 3 ibu. 1 bapak, 3 ibu. Maksudnya ibu 3 kali, bapak 1 kali. Itu hadirin yang mulia. Maka kita kagak boleh kita durhaka sama orang tua kita. Ya, maka tuh cerita-cerita orang pada durhaka banyak tuh, nama Alqamah. Ya, dulu ada sahabat Nabi namanya Alqamah. Alqamah kesalahannya sih sebenarnya gak seberapa. Ya, Alqamah ini seorang abid, seorang sahabat yang baik, ahli ibadah. Ketika dia sedang ibadah, ibunya datang ke rumahnya, ketok-ketok pintu, tok. Assalamualaikum. Alqamah lagi sembahyang sunat. Tok. Ya, assalamualaikum. Dia bilang, ya Allah, sembahyangku apa ibuku? Dia terusin fakta sholat, dia terusin sembahyang. Padahal dibatalin aja sembahyangnya, karena sembahyang sunat. Dia panggil ibunya. Ibunya ngetok 3 kali, gak ada jawaban, pulang. Padahal ibunya mau makanan kesukaan Alqamah. Sampai dia pulang, beberapa waktu kemudian ibunya kangen, bawa lagi makanan kesukaan Alqamah, datang lagi. Sampai di rumah Alqamah lagi sembahyang sunat. Ketok-ketok pintu, gak dijawab, gak ada yang keluar. 3 kali ketok pintu, gak ada yang jawab, gak ada yang keluar, pulang lagi. Kali ketiga, beberapa waktu kemudian datang lagi seperti itu juga. Bawa makanan kesukaan Alqamah. Alqamah tempat lagi sembahyang sunnah, ya, sujud kepada Allah. Ketok pintu, gak dijawab. 2 kali ketok pintu, gak dijawab. 3 kali ketok pintu, gak dijawab. Mantel 5 nih. Emaknya gak tahu tuh bocahnya lagi sembahyang. Si Alqamah juga gak tahu, emaknya bawa makanan, kangen sama anaknya. Emak mengatakan gedek sama bocah, sumpah serapah dia. Ya Rob, saya kagak ridho sama anak saya Alqamah. Emaknya gak tahu tuh urusannya. Saya kagak ridho sama anak saya Alqamah. Emaknya cuma ngomong begitu doang. Emaknya pulang beberapa waktu kemudian, Alqamah yang rajin ibadah dalam keadaan kondisi sakit, dalam keadaan sakaratul maut, ditalkinin sama sahabat, qul la ilaha illallah. Alqamah ucapkan la ilaha illallah. Gak bisa ngomong dia. Qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kagak bisa juga. Sahabat-sahabat bingung. Alqamah yang ahli ibadah, kok ditalkinin kagak mampu ngucapin, bibirnya gak bisa gerak, dia gak bisa gerak, bingung. Akhirnya sahabat-sahabat diutus ngadu kepada Nabi. Nabi dengar jawabannya, Nabi nengok, Nabi tanya, apakah Alqamah masih punya orang tua? Ada ibunya. Panggil ibunya, suruh kemari. Ibu dipanggil, kagak mau. Ya, diceritain keadaan Alqamah, ibunya kagak mau. Kagak mau dah, saking mangkal tuh ibu. Akhirnya sahabat ngadu sama Nabi, ibunya kagak mau. Kata Nabi, balik lagi, sampaikan kepada ibunya, kalau ibunya kagak ngeridoin, ibunya kagak maafin, Alqamah anaknya akan aku bakar hidup-hidup. Tuh hadirin yang mulia. Akhirnya apa yang terjadi? Diaduin ke sahabat, ke ibunya Alqamah.
Itulah yang namanya orang tua. Kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Ibu walaupun gedek sama anaknya, walaupun benci sama anaknya, yang namanya orang tua ibu sayang juga. Akhirnya Alqamah kesalahannya dimaafin. Udah dimaafin, ridhoin, bisa ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, alhamdulillah Alqamah meninggal bawa iman. Itu hadirin yang mulia. Nah, maka oleh karena itu kita jangan sampai hidup durhaka sama orang tua, hadirin yang mulia. Nah, maka kita juga sebagai orang tua nih, kadang-kadang dapat ujian, cobaan. Kadang-kadang maaf nih, duit sedang banyak-banyaknya, harta sedang cukup-cukupnya, diuji kita sama anak kita. Anak kita bader bocah, maksudnya bader anak-anak. Bocah kita bader. Kita muatan capek ngurusin bocah. Ya kebanyakan kesibukan kita di luar nyari duit, kesel kita ke bocah kita bilang gak ngerti. Kadang-kadang gak terasa nih sumpah serapah kita. Ngomong tuh keluar kadang-kadang yang di binatang Ragunan, yang kebun binatang Ragunan keluar. Kadang-kadang sumpah serapah yang jelek anak kita sumpahin. Ya, bukan hanya binatang anak kita. Ya, kita tololin, kita goblok-goblokin, kita setan-setanin. Ada yang gitu? Ada, jangan sembarang ngomong nih. Doaul walid bi waladihi, doanya orang tua sama anaknya ka doail anbiya'i ala ummati. Sebagaimana doanya para nabi sama umatnya. Kagak ada hijab, hadirin yang mulia, manjur doa orang tua. Maka jangan sembarangan kita sumpah serapah sama anak. Dulu orang tua kita, termasuk saya, itu kalau kita bandel masih kecil, saya masih ingat. Kita bandel masih kecil, jadi empos paha kita. Apa kata orang tua kita? Dasar anak soleh, anak pinter. Bukan hanya emak saya gitu, banyak emak-emak di kampung saya kalau ngomelin anak begitu. Ternyata kita baru tahu udah gedenya. Kenapa orang tua kita dulu kalau ngomel anak, ya kagak dikata kita anak bader, kagak dikata anak jelek, ya anak songong. Ternyata doa orang tua itu manjur, hadirin yang mulia. Sumpah orang tua juga manjur. Jangan sumpah serapah orang tua. Ya, nah, jadi dan sumpah serapah sama anak. Bahkan ada satu cerita nih, dan ini kejadian. Ada sepasang suami istri, bapaknya kerja, emaknya kerja. Ini orang tua sibuk kerja, punya anak atu-atunya laki-laki. Punya anak atu-atunya laki-laki. Namanya bapaknya kerja, emaknya kerja, ngejar karir, anak dirawat sama pembantu. Anak kurang perhatian orang tua, walaupun apa-apanya cukup, karena kurang perhatian orang tua, ini anak geradagan. Masih bocah namanya kan, ini anak geradagan. Begitu bandelnya anak, ya, karena orang tua udah capek kerja kayak tadi, ini anak disumpahin nih, emaknya udah kagak sanggup, dibilangin kagak ngerti, ya, orang tua gak sadar nyumpahin. Lalu termasuk pain nih, kamu mati gak ketiban batu, kalau mati ketiban batu. Orang tua gak tahu tuh, dia punya sumpah serapah kayak gitu. Bener nih anak udah gede kecakep nih bocah, lulus SD, SMP, SMA, sampai jadi sarjana, jadi insinyur. Kerja dia insinyur di bagian teknik, cakep, ya, karena dia cakep. Bahkan jadi pengawas, terus dia tenang karir tinggi. Dia udah lamaran sama seorang gadis. Emaknya girang, bapaknya girang. Belum waktunya dia akan nikah, tahu-tahu dapat kabar bocahnya meninggal ketiban bangunan. Lagi ngawas bangunan, bocahnya meninggal ketiban bangunan. Meninggal bawah, ya. Emaknya nangis, sedih, bapaknya sedih, orang tua sedih. Selang beberapa hari kemudian, emaknya ingat tuh. Emaknya ingat dulu, ya, dulu pada waktu dia masih kecil, emaknya pernah sumpah serapah. Ya, doa orang tua manjur. Doa orang tua sama anaknya bagaikan doa Nabi sama umatnya. Agak ada hijab, hadirin yang mulia. Diingat dulu, dia memang sumpah serapah anaknya. Saya sumpahin kamu mati ketiban batu. Ada ketiban, hadirin yang mulia. Tuh makanya kita gak boleh sumpah serapah sembarangnya.
Ya, doain anak kita. Ya, nak kamu nak biar pinter nak, biar jadi orang soleh nak, anak cakep, anak raja, anak pinter, anak yang soleh. Ya, walaupun kita kesel, gedek sama bocah kita bilang anak kita anak baik, baik. Gitu. Karena doa kita manjur hadirin yang mulia. Ya, jangankan kita, ya Nabi Musa jadi diuji sama anaknya sama Allah Subhanahu Wa Taala, betul. Nah, makanya kita minta sama Allah. Ya, dalam ibadat kita supaya biar kita diberikan anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, kemudian hadirin yang mulia, doa malaikat Jibril yang kedua, ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau terima puasanya, ibadahnya suami istri yang tidak saling memaafkan. Maka kata Nabi, amin. Oleh karena itu wajib hukumnya sebagai seorang istri minta maaf duluan kepada suami, dan suami berlapang dada menerima permohonan maaf istrinya. Atau sebaliknya, suami minta maaf kepada istri pun berlapang dada ya meminta permohonan maaf daripada istrinya. Jangan dua-duanya pada berantem. Karena kata Nabi, ayyumma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah min ayyi abwabil jannati sya'at. Wanita mana saja meninggal dunia kemudian suaminya ridha kepadanya, maka wanita tersebut akan masuk pintu surga dari pintu surga mana aja yang dia suka. Jadi ibu kalau mau masuk surga gampang, dapat ridho suami. Baru diam aja ibu nih. Mau masuk surga bu, harus dapat ridho suami. Mau dapat ridho suami bu, ridhoin suaminya kalau memang mau nikah lagi. Kata mama 2 syaratnya Pak Haji. Syarat yang pertama apa? Bini muda punya rumah baru, bini tua punya rumah baru. Oke, kata lakinya. Syarat yang kedua rada-rada berat. Kata bini yang tua, langkain dulu mayat gua. Nah, itu kurang dulu. Kemudian doa Nabi doa malaikat Jibril yang ketiga yang diaminkan Nabi, ya Allah ya Tuhan kami, pada tanggal 1 Syawal ini jangan kau terima puasanya, ibadahnya saudara muslim yang satu dengan saudara muslim yang lain yang tidak saling memaafkan. Maka kata Nabi, amin. Ya, oleh karena itu kita yang tua ya berlapang dada kalau ada anak muda minta maaf sama kita. Begitu juga yang muda, kalau ada yang tua minta maaf sama yang muda, berlapang dada. Jadi saling maaf memaafkan, saling halalun bihalalin, saling halal menghalalkan. Ya, jadi fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muslimin. Maka beri maaflah mereka, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin yang mulia, kadang-kadang ya minta maaf lebih gampang dibanding memberi maaf. Minta maaf lebih mudah, lebih ringan dibanding yang memberi maaf. Kadang-kadang kita udah minta maaf, tapi dia kagak ngasih maaf, ya udah gak masalah. Yang penting kita udah minta maaf, hadirin yang mulia. Yang penting kita saling memaafkan. Jangan sampai ya kita nih gara-gara persoalan kecil, saudara sama saudara udah kayak Irak sama Iran, saling gontok-gontokan. Gara-gara semeter 2 meter kadang-kadang parahannya mending sehari 2 hari, tahun-tahunan. Ya, jangan. Tetap saudara, kita sambung silaturahim. Jangan sampai kita putus persaudaraan. Karena kata Nabi, isnani la yanzurullahu yaumal qiyamah. Ada 2 kelompok manusia yang nanti gak akan dipandang sama Allah pada hari kiamat. Siapa mereka? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali persaudaraan, wajarus su, dan tetangga yang suka usil. Jadi ya kalau kemarin-kemarin kita nggak salah punya, ya minta maaf dah. Nah, kadang-kadang kita minta maaf dari rumah ke rumah capek, dikumpulin jadi satu begini, kan gak begitu capek. Maka di Indonesia dikenal dengan sebutan acara halalun bihalalin, saling halal menghalalkan, nanti saling maafkan. Hubungan kita hablum minallah yang cakep, hubungan kita juga sama manusia juga cakep. Ya, nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu cerita. Ini sebab orang nyambung silaturahim nih. Ya, orang sebab nyambung silaturahim. Di daerah Durensawit saya punya teman. Ya, saya punya teman. Dua-duanya nih teman si A sama si B, Pak Haji, dua-duanya akrab banget. Akrab dari masih muda.
Begitu akrabnya kemana-mana berdua. Kalau istilah sekarang ipin upin. Di mana ada dia, pasti ada dia. Akrab banget. Begitu akrabnya sampai tahu tuh nomor ya, kancutnya, nomor celana dalamnya, dua-duanya tahu. Saking akrabnya. Ini orang laki-laki. Tapi teman-teman suatu saat ada clash-nya. Clash masalah sepele sebenarnya. Dia itu gara-gara masalah sepele, kagak tegur-teguran. Akhirnya yang atuh main ke rumahnya, yang atuh juga main ke rumahnya. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, hingga setahun. Ya, kagak ketemu. Si A, Pak Haji ini kangen sama Pak Haji B, Pak Haji B juga kangen sama Pak Haji A. Dua-duanya kangen. Hingga suatu ketika Pak Haji A ini sakit dia. Pak Haji B juga dia sakit, dia mau ke rumahnya gengsi takut. Ya, Pak Haji A juga pengen main ke rumah si Pak Haji B, cuman sama-sama jual mahal. Ya, hingga suatu ketika, nih asbab silaturahim nih. Suatu ketika Pak Haji A ini panggil anaknya, nak, bapak sakit. Ya, Pak Haji A, nggak kemari-mari udah lama ya? Iya Pak, nggak kemari-mari udah lama, gitu. Kata dia nih Pak Haji A nih sebut namanya. Nanti kalau memang ya papa udah gak ada usia, papa udah meninggal, papa wasiat sama kamu. Ya, papa punya tanah loh, gak banyak. Ya, ada sekitar 3.000 meter dekat kecamatan Durensawit. Dulu papa belinya sama Om Pak Haji A, Pak Haji B. Nanti kalau papa meninggal, ya kamu ngomongin biar tuh tanah yang jualin ya Pak Haji B. Terus bapak mau jual, udah terserah. Papa mau jual sama dia semeternya 2 juta. Terserah Pak Haji B mau jual berapa. Oh gitu. Gak lama kemudian ya ini Pak Haji A meninggal dunia. Begitu dia meninggal dunia, Pak Haji A meninggal, Pak Haji B langsung dia datang. Dia datang, nyesal dia teman dekatnya. Akhirnya diikut dia takziah, dia ikut penyiramin jenazahnya. Sedih dia, nyesal dia gak datang-datang. Sampai akhirnya ya dia ikut ya ngolatin, ikut nguburin. Terus saya nguburin dia ketemu anak-anaknya, ya anaknya akrab sama dia. Om, ada perlu Om, ada apa? Kemarin papa masih hidupnya besar. Yang pertama dia kangen sama Om gak kemari-mari, dia sama Om sibuk. Yang kedua papa besar. Nanti setelah 40 hari Om ke rumah ya, ada yang mau dibicarain sama keluarga. Oh iya. Benar. 40 hari kemudian tuh ya setelah wafatnya teman saya ini ke rumahnya. Akhirnya cerita bahwa papanya ini punya tanah di daerah Durensawit. Oh iya saya tahu, belinya bareng saya, gini ya. Nah itu papa pesan, Om suruh jualin tanahnya, diserahin masih Om, kalau Om yang tahu sejarahnya ya. Terus papa bilang gimana? Om bilang, ya papa bilang suruh jual masih Om itu 2 juta semeter. Terserah Om mau jual berapa. Oh gitu. Bener tuh, liatin asbab silaturahim. Diiklanin tuh tanah di koran Kompas pada waktu itu. Kemudian yang beli teman saya juga orang Durensawit. Diiklanin ya, dikasih harga 4 juta, gak pakai nawar, gak pakai nawar. Dibayar tuh sama teman saya Pak Haji Yajid namanya. Ya, bayar. Apa yang terjadi? Duit yang 12 miliar itu ketika melihat 12 miliar, yang 6 miliar buat Pak Haji A, yang 6 miliar buat Pak Haji B. Itu asbab apa? Silaturahim hadirin yang mulia. Maka kita jangan sampai mutusin persaudaraan tuh. Ya tetap ya wa'fu anhum wasfah. Kita beri maaf mereka. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya yang namanya kita ini termasuk saya, ya kalau kita pengen masuk surga dengan amal ibadah yang kita kerjain, rasa-rasanya mustahil Pak. Kita pengen masuk surga dengan amal ibadah yang kita kerjain, rasa-rasanya mustahil. Sholat kita seberapa khusyuk kita tahu, sedekah kita seberapa banyak kita tahu, ya kan? Lalu kita pengen masuk surga. Nabi Adam dosanya 1, Nabi Adam dosanya 1, ya dibuahin dari surga.
cuman gara-gara sama Allah dilarang maka dilarang deketin pohon huldi, malah tuh buah huldinya dimakan. Dosanya atuh Allah turunin dari surga. Kita dosa banyak, tapi kita kepengen masuk, ya kan kagak seimbang. Lalu apa yang menyebabkan kita yakin kita bakal masuk surga? Yang pertama adalah rahmat Allah, hadirin yang mulia. Kata Allah, inna rahmati wasi'at kulla syai'in. Sesungguhnya rahmat aku meliputi segala sesuatu. Hai hambaku, dosamu banyak kata Allah, tapi ingat ampunanku jauh lebih banyak. Hai hambaku, kesalahanmu besar, tapi lihat rahmatku jauh lebih besar. Kau menangis di hadapanku, aku senyum memandangmu. Ya, kau berjalan menujuku, aku berlari menyambutmu. Jadi kalau kita masuk surga, ya karena amal ibadah kita, ya kayak nggak mungkin. Kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua karena apa? Karena syafaatnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti hadirin yang mulia, ketika bumi ini hancur sehancur-hancurnya, ya gunung meletus, halilintar menggegar, ya terus yang namanya bumi porak-poranda, air laut tumpah ke lautan, semua yang namanya makhluk mati, termasuk malaikat Israel. Tinggal Allah sendirian. Allah berseru-seru, ya Allah sombong, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Allah sombong pantas, karena kata Nabi al-kibru ridai. Sombong itu ya adalah selendangku, kata Allah dalam hadis kursinya. Paman takabbara faliyat keberobban siwaya. Barang siapa sombong silakan cari Tuhan selain aku. Allah sombong, ya Allah nyombong itu mana, ya tidak ada Tuhan selain aku. Mana itu Fir'aun yang aku jadi Tuhan, nongol kalau berani. Mana itu George Bush, mana itu Benito Mussolini, mana itu Jokowi umpamanya, mana itu siapa yang aku jadi presiden, yang aku sombong, silakan nongol kalau berani. Semuanya udah pada rebah, tinggal Allah sendirian. Nah kalau Allah ya sombong pantas, maka pada hari kiamat itu semua makhluk udah pada rebah, Allah tinggal hidupin makhluknya. Siapa yang pertama kali hidupkan makhluknya? Tidak lain dan tidak bukan adalah malaikat. Malaikat dihidupin, bikin tuh panitia akhirat. Ya siapa yang nyambut tamu, siapa bakal masuk surga, siapa masuk neraka. Panggil, ya malaikat. Mana malaikat Malik? Ya siap ya Rob, siapin neraka kata Allah. Aku akan bakar tuh bajingan-bajingan tengik yang dulu di dunia tidak mau sujud, ya tinggal di kampung jadi biang kerok, suka zina, mabok, nyekek botol dan lain sebagainya. Lemparin dia ke dalam neraka. Baik ya Rob, kata malaikat Mikail. Ridwan, siap wahai Allah, siapin surga. Aku akan balas tuh hamba-hambaku yang dulu pada waktu di dunia rajin sujud, dekat sama ulama, ya, sama anak yatim baik, dermawan, ringan tangan, suka nyumbang, ya, di masyarakat juga dia dipakai, ya, bermasyarakat juga dia bermanfaat. Masukin orang-orang tersebut ke surga. Siap ya Rob. Kamu yang malaikat Jibril Mikail, ya, pergi ke surga, ambil kendaraan buruk. Untuk apa ya Rob? Bawa kendaraan buruk, jemput kekasihku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya itu diambil buruk, turun ke bumi. Yang namanya bumi udah berantakan. Jangankan nyari kubur Nabi, ya nyari cangkang aja susah ketemu. Akhirnya dua-duanya ya bingung mana kuburan Nabi. Akhirnya dua-duanya sujud kepada Allah. Lalu mohon kepada Allah minta petunjuk di mana kuburan Nabi. Akhirnya dengan izin Allah kuburan Nabi keluar bercahaya. Lalu ketemu kuburan Nabi, dibangunin itu Nabi. Nabi dibangunin kayak orang baru bangun tidur. Ya, nengok kanan malaikat Jibril, nengok kiri malaikat Mikail. Kata Nabi Muhammad, ayyumin hadza ya Jibril. Jibril, ini hari apa? Kata Jibril, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari kiamat Muhammad, hari ini dijanjiin Allah. Ini kiamat Jibril, ya. Kalau emang ini kiamat, aina ummati Jibril. Kalau emang ini hari kiamat, umat saya mana umat saya? Ya Allah hadirin yang mulia, kagak ada pemimpin di dunia ini
Sejak dia ya masih di dunia sampai nanti di akhirat mikirin kita umatnya, hadirin yang mulia. Kalau saya nih yang pertama kali dibangunin, Jibril ini hari apa Jibril? Ini hari kiamat aja subhan. Bini saya mana Jibril? Kita nanya bini. Nabi Muhammad kagak nanya bini, nggak nanya Siti Khadijah, nggak nanya Aisyah, nggak nanya Hafsah, nggak nanya anak Fatimah. Yang dipikirin kita umatnya, hadirin yang mulia. Ini hari kiamat Muhammad. Ya Allah. Terus kau diundang sama Allah mana ke surga? Surga perintah Allah, perintah Allah. Nabi Muhammad diajak ke surga. Sampai di surga Nabi Muhammad jangan kebingungan sendirian, ya kan? Akhirnya bolak-balik yang punya surga bingung. Kata Allah, Muhammad, kenapa kau nggak betah di surga? Betah ya Rabb. Lalu saya pikirin umat saya bagaimana? Oh, kau pengen umatmu. Akhirnya dia minta izin melihat daripada umatnya nanti akan diberi syafaat. Siapa yang diberi syafaat Nabi? Orang yang banyak-banyak baca sholawat sama beliau. Makanya kita jangan sampai kita putus baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ya, baca sholawat jangan diting. Bukti kita cinta sama Nabi. Nabi cinta banget sama kita. Hadirin yang mulia, maaf nih, usia saya saja sekarang udah 54 tahun. Kalau hitung ukuran umat Nabi, berarti Nabi 63 tahun. 63 berarti tinggal 9 tahun lagi nih. Tinggal 9 tahun. Kalau hitung ukuran Nabi. Kalau yang umuran 6 tahun berarti 3 tahun. 3 tahun lagi. Kalau yang malam ini 62 tahun 11 bulan, harap makan yang enak-enak dah. Iya. Tinggal sebulan lagi. Ya, minta sama Allah biar Allah matiin kita husnul khatimah. Ya Allah, saya sendiri takut mati. Karena mati itu kita sendirian. Bini kita gak nemenin, teman kita Ustaz Asma'i gak mau nemenin. Ya, sendiri kita. Dia mau lompat bagaimana? Ya, sendiri yang nemenin kita iman sama amal soleh, bacaan Quran kita, sedekah kita, puasa kita, sembahyang kita, maka nemenin kita. Mudah-mudahan kita meninggal husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak jam saya masih 7 aja. Ini kan? Iya nggak tahu mati jamnya. Dia nggak tahu itu. Iya nggak tahu itu. Allah Akbar, Allah